Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigetika Prastya dengan NPM 2203050122. Di sini saya akan mempresentasikan serta menjelaskan mengenai jawaban dari asesmen tengah semester dengan mata kuliah Literasi Data, Teknologi, dan Manusia dan dengan dosen pengampu Bapak Ari Suryawan, Magister Pendidikan. Langsung saja, di sini saya akan menjawab mengenai soal yang pertama, yaitu pentingnya literasi data bagi seorang guru. Jadi, literasi data itu sangat penting untuk mengambil keputusan yang lebih baik, pengembangan keterampilan kritis, mengurangi kesalahan dan ketidakpastian, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kemampuan untuk mengambil big data, serta meningkatkan partisipasi aktif dalam masyarakat dan inovasi. Dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran, literasi data dapat digunakan guru untuk membuat atau melakukan keputusan yang lebih informasional mengenai pembelajaran. Dengan literasi data yang baik, guru dapat menganalisis data untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik, sehingga dapat merancang pembelajaran yang lebih sesuai. Dengan literasi data, guru juga dapat menyusun rencana pembelajaran yang lebih personal untuk setiap peserta didik. Guru dapat menggunakan data untuk mengevaluasi efektivitas metode pengajaran mereka. Selain itu, guru juga dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan literasi data mereka sendiri. Hal ini tidak hanya untuk membantu peserta didik dalam subjek tertentu, tetapi juga dapat mempersiapkan mereka untuk dunia yang semakin didorong oleh data. Kemudian, jawaban pada nomor 2 itu mengenai dalam konteks pembelajaran abad 21, guru dituntut untuk melek data. Jadi, di era pembelajaran abad 21, guru harus melek data karena data membantu memahami kebutuhan dan perkembangan siswa secara objektif. Dengan literasi data, guru dapat mengidentifikasi pola belajar, mengevaluasi hasil pembelajaran, dan menentukan pendekatan yang sesuai bagi setiap siswa. Contohnya, guru yang melek data dapat menggunakan hasil tes siswa untuk menganalisis area yang perlu ditingkatkan, seperti pada pembelajaran matematika atau bahasa Indonesia mengenai membaca. Berdasarkan data, guru bisa merancang pembelajaran yang lebih personal. Misalnya, siswa yang nilai rendah di matematika diberikan materi tambahan atau kegiatan latihan khusus. Dengan data, guru tidak lagi berasumsi, tetapi memiliki dasar konkret dalam membuat keputusan untuk meningkatkan hasil belajar. Pada jawaban nomor 3, itu mengenai analisis data. Jadi, data yang dianalisis yaitu rekapan data pretest dan post-test dari literasi data kelas 4 SD Maju Lancar. Jadi, dalam rekapan data pretest literasi data kelas 4 SD Maju Lancar, saya mengambil beberapa poin yang harus saya sampaikan. Yang pertama, mengenai jenis kelamin siswa. Dari data tersebut, bahwa diagram ini menunjukkan 54,7% itu merupakan siswa laki-laki. Kemudian 54,3% itu menunjukkan bahwa mereka siswa perempuan. Jadi dapat disimpulkan pada kelas 4 di SD Maju Lancar itu menunjukkan bahwa di dalam kelas tersebut itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Kemudian dalam rekapan pretest tersebut, saya juga mengambil mengenai pemahaman konsep literasi data. Dari diagram tersebut, kita bisa mengamati bahwa nilai 6, nilai 7, nilai 8, nilai 9, dan nilai 10 itu merupakan nilai
dari siswa tersebut. Kemudian pada angka persenan di bawah ini itu menunjukkan seberapa banyak siswa yang mendapatkan nilai tersebut. Jadi nilai 9 itu merupakan nilai yang paling sering diperoleh siswa dengan presentasi tertinggi yaitu 34,3%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa sudah memiliki pemahaman yang cukup baik. Kemudian pada nilai 8 dan nilai 10 itu menyusul presentasi masing-masing. Dengan nilai 8 itu sekitar 25,7% siswa yang mendapatkan nilai 8 dan 20% siswa yang mendapatkan nilai 10. Kemudian pada nilai 6 dan nilai 7 itu memiliki presentasi yang relatif kecil dengan masing-masing pada nilai 6 itu hanya 8,6% siswa yang mendapatkan nilai 6, kemudian 11,4% siswa yang mendapatkan nilai 7. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil siswa yang mungkin kesulitan untuk memahami materi yang diujikan pada pretest, khususnya pada pemahaman konsep literasi data. Kemudian, pada kemampuan mengumpulkan data. Di sini ada beberapa nilai yang didapatkan oleh siswa. Yang pertama ada nilai 5, kemudian ada yang mendapatkan nilai 6, ada yang mendapatkan nilai 7, ada yang mendapatkan nilai 8, mendapatkan nilai 9, dan ada yang mendapatkan nilai 10. Jadi, pada diagram tersebut, nilai 7 dan 8 itu memiliki presentasi yang tinggi, yaitu nilai 7 dengan presentasi 28,6% siswa yang mendapatkan nilai 7, kemudian 40% siswa yang mendapatkan nilai 8. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa berada pada kategori pemahaman yang cukup baik dari nilai di atas rata-rata. Kemudian pada nilai 5 itu hanya diperoleh 2,9% siswa yang hanya mendapatkan nilai 5. Sedangkan nilai 9 itu hanya 17,1% siswa yang mendapatkan nilai 9. Hal ini menunjukkan bahwa sangat sedikit siswa yang memperoleh nilai 5, kemudian tetapi hanya sedikit siswa yang mendapatkan nilai tinggi yaitu 9. Kemudian sebagian besar siswa pada nilai 7 dan 8 itu jika dijumlahkan sebesar 68,6% itu menunjukkan kecenderungan distribusi nilai yang terpusat pada kisaran sedang hingga tinggi. Kemudian pada kemampuan mengolah data. Di dalam diagram tersebut, kita dapat melihat bahwa pada kemampuan mengolah data itu terdiri dari nilai 7, nilai 8, nilai 9, dan nilai 10 yang didapatkan oleh siswa. Jadi pada diagram tersebut itu mayoritas siswa itu memperoleh nilai 8 dengan presentasi 42,9% siswa yang mendapatkan nilai 8. Kemudian disusul dengan nilai 9 dengan 40% siswa yang mendapatkan nilai 9. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 80% siswa itu memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap materi pretest. Kemudian nilai 7 itu hanya diperoleh 11,4% siswa yang mendapatkan nilai 7. Sementara nilai 10 hanya dicapai 5,7% siswa. Sedang sebagian kecil itu siswa kesulitan memahami materi pada kemampuan mengolah data
dan sedikit siswa yang mencapai tingkat penguasaan pada kemampuan mengolah data. Kemudian, sebagian besar siswa itu mendapatkan nilai 8 dan nilai 9. Itu mencerminkan distribusi nilai yang terpusat di kisaran tinggi. Kemudian pada kemampuan menganalisis data. Jadi pada diagram ini kita bisa melihat bahwa kemampuan menganalisis data itu kebanyakan siswa mendapatkan nilai 8, nilai 9, dan nilai 10. Jadi sebagian besar siswa yaitu 60% itu memperoleh nilai 9. Jadi 60% siswa itu mendapatkan nilai 9. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa itu memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap materi pretest. Kemudian nilai 8 dan nilai 10 itu masing-masing hanya diperoleh 20%. Hal ini juga menunjukkan bahwa hanya sedikit siswa yang berada di kategori nilai cukup baik. Kemudian, distribusi nilai itu terpusat pada kisaran tinggi dengan 80% siswa yang mendapatkan nilai 9 dan 10. Kemudian pada kemampuan menggunakan data. Kita bisa melihat pada diagram tersebut bahwa siswa tersebut itu mendapatkan nilai 6, nilai 7, nilai 8, nilai 9, dan nilai 10. Jadi, sebagian besar siswa itu 85,7% itu memperoleh nilai 8, 9, dan 10. Jadi gabungan antara persenan siswa dari 28,6% ditambah 37,1% dan ditambah 20%. Jadi sebagian besar siswa itu jumlahnya 85% 7 itu memperoleh nilai 8, 9, dan 10 dengan presentasi tinggi pada nilai 9, yaitu ada 37,1% siswa yang mendapatkan nilai 9 poin. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa itu memiliki penguasaan yang cukup baik dalam kemampuan menggunakan data. Kemudian ada nilai 6 yang hanya diperoleh 2,9% siswa dan nilai 7 hanya diperoleh 11,4% siswa. Presentasi kecil ini menunjukkan bahwa sebagian kecil siswa itu menghadapi kesulitan dalam memahami materi tersebut. Kemudian dengan 28,6% siswa yang mendapatkan nilai 8 dan 20% siswa yang mencapai nilai 10, itu distribusi nilai terlihat pada terpusat di kisaran tertinggi. Kemudian pada hasil pretest itu kita bisa melihat pada diagram batang tersebut. Kita bisa melihat bahwa hasil pretest dari siswa kelas 4 SD Maju Lancar itu hanya mendapatkan total poin 32 sampai 49. Jadi sebanyak 28 siswa itu dari total 35 siswa itu mendapatkan nilai 40 ke atas. Kemudian dari 40 sampai 49 ternyata nilai 45 itu memiliki frekuensi yang tinggi, yaitu berjumlah 8 siswa yang memiliki nilai pretest 45. Kemudian diikuti pada nilai 40, yaitu ada 7 siswa. Kemudian sebanyak 5 siswa itu mendapatkan nilai di antara 32 dan 36. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian kecil siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami materi. Kemudian distribusi nilai tinggi dari 40 sampai 49 itu cukup merata dengan nilai 45, 48, dan 49
masing-masing dicapai oleh beberapa siswa. Kemudian pada rekap data post-tes literasi data kelas 4 SD Maju Lancar, itu saya mendapatkan beberapa data yang dapat saya analisis, yaitu yang pertama mengenai pemahaman konsep literasi data. Jadi dalam soal post-tes itu mengenai pemahaman konsep literasi data, itu dapat dilihat pada diagram tersebut. Jadi dari hasil pretest dan post-test itu siswa itu memiliki kenaikan yang cukup signifikan dari nilai yang semulanya ya bisa dibilang rendah itu menjadi cukup tinggi dengan presentasi antara 12 poin hingga 19 poin. Jadi, nilai 15, 16, dan 17 itu memiliki presentasi tinggi dengan jumlah gabungan 54,2%. Dengan masing-masing itu dengan poin 15 itu hanya 17,1% siswa yang hanya memiliki 15 poin, kemudian 20% siswa itu mendapatkan 16 poin, kemudian 17,1% siswa itu mendapatkan 17 poin. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa itu memiliki pemahaman yang baik. Dari semulanya pretestnya itu mendapatkan nilai yang cukup rendah, pada saat melakukan post-test itu mengalami kenaikan yang cukup besar. Kemudian pada nilai poin 12 dan 13 itu hanya masing-masing diperoleh bahwa pada nilai 12 itu hanya 8,6% siswa yang mendapatkan nilai 12. Kemudian hanya 5,7% siswa itu mendapatkan nilai 13. Kemudian nilai 18 itu juga sama, mendapatkan 5,7% siswa yang hanya mendapatkan nilai 18. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kecil siswa itu berada pada tingkat pemahaman yang cukup baik yang mendapatkan nilai 12 dan 13 ini, dan sedikit siswa yang memiliki pemahaman yang baik pada post-test tersebut. Kemudian sebagian besar siswa itu mendapatkan nilai di kisaran 14 sampai 19 dengan puncak distribusi di nilai 16. Jadi siswa yang hanya mendapatkan nilai 16 itu ada 20%. Kemudian pada kemampuan mengumpulkan data, kita bisa melihat diagram tersebut pada kemampuan mengumpulkan data diperoleh nilai 11 sampai 19. Jadi, sebagian besar siswa itu memperoleh nilai 14, 15, 16 dengan presentasi gabungan itu sebesar 57,1. Kemudian pada nilai 15 dan 16 itu merupakan nilai tertinggi dengan 20% siswa yang hanya mendapatkan nilai 15 dan 16. Kemudian pada nilai 11, 12, 17, dan 19 itu memiliki presentasi yang sangat rendah dengan masing-masing 2,9 pada nilai 11 dan 19, kemudian 5,7% siswa yang mendapatkan nilai 12 dan 17. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sedikit siswa yang berada pada tingkat pemahaman yang sangat rendah, yang mendapatkan nilai 11 dan 12. Dan juga hanya sedikit siswa yang memiliki pemahaman yang baik pada nilai 17 dan 19. Kemudian sebaran nilai itu terkonsentrasi pada nilai 13 hingga 16 dengan presentase
terbesar itu pada nilai 20%. Hal ini menunjukkan tingkat homogenitas pemahaman siswa itu cukup baik. Kemudian pada kemampuan mengolah data. Dalam post-test, kita bisa melihat diagram tersebut pada kemampuan mengolah data. Itu kebanyakan siswa itu mendapatkan nilai 13 sampai 19 poin. Jadi, nilai 16, 17, 18 itu mencakup 60% siswa dengan persentase masing-masing. Itu nilai 16 hanya didapat siswa dengan total persen 22,9%. Kemudian 20% siswa itu mendapatkan nilai 17. Kemudian 17 siswa, 1 itu mendapatkan nilai 18. Hal ini menunjukkan bahwa kurang siswa dalam mengolah data. Kemudian mayoritas nilai itu terdistribusi di kisaran 15 sampai 18. Itu mencerminkan tingkat homogen pemahaman yang meningkatkan dibandingkan data post-test. Kemudian pada data kemampuan menganalisis data. Kita bisa melihat pada diagram tersebut bahwa siswa di kelas 4 SD Maju Lancar itu kebanyakan hanya mendapatkan poin 14 sampai 20. Jadi sebagian besar siswa itu memperoleh nilai 16 sampai 19 yang mencakup 68,6% dari keseluruhan siswa. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa itu memiliki pemahaman yang sangat baik. Kemudian pada nilai 14 dan 15 itu masing-masing diperoleh bahwa 11,4% siswa itu mendapatkan nilai 14 dan 14,3% siswa itu mendapatkan nilai 15. Jadi presentase ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil siswa yang masih berada pada tingkat pemahaman yang relatif lebih rendah. Kemudian sebanyak 57% itu siswa berhasil mencapai nilai maksimal yaitu 20 poin. Hal ini menunjukkan bahwa adanya siswa yang telah menguasai materi dengan sempurna. Kemudian pada kemampuan menggunakan data. Kita bisa melihat pada diagram tersebut, kebanyakan siswa itu mendapatkan nilai 12 sampai 20 poin. Jadi, nilai 15 sampai 17 itu memiliki persentase gabungan terbesar, yaitu 51,5%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa itu memiliki pemahaman yang baik. Kemudian, nilai 12 itu memiliki presentasi yang sangat rendah, yaitu 2,9%. Jadi, 2,9% siswa itu mendapatkan nilai 12. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sedikit siswa itu masih memiliki kesulitan dalam memahami materi. Kemudian, nilai 20 itu juga menunjukkan penguasaan penuh pada pencapaian siswa tersebut, yaitu hanya dicapai oleh 5,7% siswa. Jadi hanya sedikit siswa yang dapat menunjukkan penguasaan penuh dengan mendapatkan nilai 20 poin. Kemudian jumlah post-test yang didapat siswa kelas 4 SD Maju Lancar itu kita bisa melihat pada diagram batang tersebut bahwa hasil post-test mereka itu di kisaran nilai 62 sampai 96. Jadi sebagian besar siswa itu mendapatkan nilai di kisaran 75 sampai 85 dengan persentase jika digabungkan itu 39%. Dengan nilai 75 dan 85 itu sebagai nilai yang paling dominan.
Kemudian nilai 90 ke atas itu dicapai oleh 7 siswa dengan presentase 18,4%. Dengan hal ini bahwa nilai tertinggi 96 yang diraih oleh satu siswa. Kemudian sebanyak siswa itu mendapatkan nilai di bawah 75 dengan presentase gabungan itu 23,7%. Dengan nilai terendah itu 62 yang hanya dicapai oleh satu siswa. Kemudian dapat kita simpulkan dari data pretest dan posttest di kelas 4 SD Maju Lancar bahwa berdasarkan analisis data pretest dan posttest di kelas 4 SD Maju Lancar, itu terlihat adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman dan keterampilan siswa setelah mengikuti pembelajaran. Pada pretest, itu mayoritas siswa memperoleh nilai yang berada di kisaran 8 hingga 9. Hal ini menunjukkan pemahaman yang cukup baik, meskipun beberapa siswa itu mendapatkan nilai 6 sampai 7 yang dapat dikategorikan bahwa dia memerlukan penguasaan materi yang mendalam. Kemudian pada post-test, itu sebagian besar siswa dengan jumlah presentase sekitar 54,2% itu memperoleh nilai 15 hingga 17 poin. Hal ini menandakan bahwa peningkatan pemahaman yang substansial. Kemudian, sebaran nilai dari post-test itu lebih merata pada kisaran tertinggi, dengan banyak siswa yang mencapai nilai 14 poin ke atas. Bahkan, terdapat beberapa siswa yang mencapai penguasaan sempurna, yaitu mendapatkan nilai 20 poin. Hal ini mencerminkan bahwa pemahaman yang mendalam pada siswa yang telah mencapai nilai 20 poin. Kemudian, kemampuan siswa dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menggunakan data juga mengalami peningkatan. Meski demikian, sebagian kecil siswa tetap memerlukan pendampingan lebih lanjut untuk mencapai tingkat pemahaman yang optimal. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk melaksanakan program remedial secara khusus bagi siswa yang memperoleh nilai di bawah 14 poin pada post-test guna untuk membantu mereka mencapai pemahaman yang lebih optimal, menyusun modul atau strategi pembelajaran yang lebih berfokus pada pengembangan kemampuan literasi data agar seluruh siswa dapat menguasai aspek analisis dan penggunaan data yang lebih baik. Kemudian dapat memberikan penghargaan bagi siswa yang telah mencapai nilai sempurna sebagai bentuk motivasi dan contoh bagi siswa lainnya. Selain itu, post-test siswa berprestasi dapat dimanfaatkan melalui program pre-tutoring untuk membantu teman-temannya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai infografis dari data yang saya olah, yaitu data pretest dan data post-test siswa kelas 4 SD Maju Lancar. Jadi, infografis yang saya buat itu dengan judul Transformasi Literasi Data, Peningkatan Pesat Literasi Data Siswa Kelas 4 SD Maju Lancar. Dengan informasi penting yaitu pembelajaran yang efektif itu berhasil mengubah pemahaman literasi data siswa secara signifikan dengan mayoritas meraih nilai tinggi, meskipun beberapa masih memerlukan bimbingan untuk mencapai pemahaman sempurna. Dari informasi penting ini, saya bisa membuktikan di mana data yang dapat menunjukkan informasi penting tersebut. Yang pertama, saya mendapatkan data pada pemahaman konsep literasi data pada pretest, yaitu mayoritas siswa itu memperoleh nilai di atas rata-rata, yaitu nilai 8 dan nilai 9. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa itu sudah memiliki pemahaman yang cukup baik, meskipun sebagian kecil siswa itu masih menghadapi kesulitan,
yaitu yang mendapat nilai 6 dan 7 poin. Kemudian pembuktian data yang kedua, yaitu kemampuan mengumpulkan data pada post-test. Sebagian besar siswa itu memperoleh nilai antara 14 hingga 16. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan yang signifikan dalam kemampuan mereka setelah pembelajaran dengan distribusi nilai terkonsentrasi di kisaran yang lebih tinggi dibandingkan pretest. Kemudian pembuktian data yang ketiga yaitu jumlah post-test dan pencapaian siswa. Jadi sebagian besar siswa itu mendapatkan nilai di kisaran 75 sampai 85 dengan jumlah presentase gabungan 39% dan 18,4% siswa itu mencapai nilai di atas 90. Hal ini mencerminkan bahwa peningkatan pesat dalam pemahaman dan penguasaan literasi data setelah pembelajaran. Dengan hanya sebagian kecil siswa yang memperoleh nilai di bawah 75. Sekian presentasi serta penjelasan mengenai jawaban ATS pada mata kuliah Literasi Data, Teknologi, dan Manusia yang diampu oleh Bapak Ari Suryawan, Magister Pendidikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.